Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar Bahasa Indonesia bersama Eli Mardianingsih. Baik, kenalkan nama saya Eli Mardianingsih. Teman-teman dapat memanggil saya Eli. Kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk. Indikator pembelajaran ada 4. Yang pertama, mampu memahami kaidah kalimat majemuk. Yang kedua, mampu memahami kaidah kalimat majemuk setara dan konjungsi koordinatif. Yang ketiga, mampu memahami kaidah kalimat majemuk bertingkat dan konjungsi subordinatif. Yang keempat, mampu mempraktikkan kaidah kalimat majemuk setara dan bertingkat dalam penulisan. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, kaidah kalimat majemuk. Yang kedua, perbedaan kalimat tunggal dengan kalimat majemuk. Yang ketiga, kalimat majemuk setara dan konjungsi koordinatif. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat dan konjungsi subordinatif. Kita lanjut ke kaidah kalimat majemuk. Ada 4 konsep kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk terdiri lebih dari satu klausa. Terdapat konjungsi atau kata hubung untuk menggabungkan klausa-klausa. Yang ketiga, terdiri lebih dari satu subjek atau predikat. Yang keempat, kalimat majemuk terbagi menjadi kalimat majemuk setara dan bertingkat. Berikut contoh kalimat majemuk. Siswa bekerja dengan giat, guru-guru mengatur ruangan, dan kepala sekolah mempersiapkan acara. Kalimat ini terdapat 3 klausa. Klausa yang pertama ialah siswa bekerja dengan giat. Klausa kedua, guru-guru mengatur ruangan. Klausa ketiga, kepala sekolah mempersiapkan acara. Ketiga klausa ini digabungkan dengan menggunakan konjungsi dan. Berikut analisis unsur fungsi klausa pada kalimat majemuk pada contoh di atas. Siswa merupakan subjek, bekerja predikat, dengan giat keterangan, guru-guru subjek, mengatur predikat, ruangan objek, kepala sekolah subjek, mempersiapkan predikat, acara objek. Dan sini menggunakan konjungsi dan. Dari kalimat ini terdapat 3 subjek. Yang pertama, siswa, guru-guru, dan kepala sekolah. Kalimat ini juga terdapat 3 predikat. Predikat pertama, bekerja, mengatur, dan mempersiapkan. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk setara. Ada 4 konsep kalimat majemuk setara. Yang pertama, 2 klausa atau lebih digabungkan memiliki kedudukan setara dalam kalimat. Yang kedua, kata hubung diletakkan di awal klausa yang dihubungkan pada klausa sebelumnya. Yang ketiga, letak kata penghubung tidak dapat dipindah karena urutan antar klausa dalam kalimat tidak dapat dipertukarkan. Yang keempat, penggabungan klausa disusun berdasarkan urutan peristiwanya. Berikut contoh kalimat majemuk setara. Contoh yang pertama, sakit asmanya kambuh dan dia dilarikan ke rumah sakit. Contoh yang kedua, dia dilarikan ke rumah sakit dan sakit asmanya kambuh. Kita analisis terlebih dahulu. Sakit asmanya kambuh merupakan klausa pertama. Dia dilarikan ke rumah sakit merupakan klausa kedua dan konjungsinya terletak di tengah, itu konjungsi dan. Sedangkan pada contoh kedua, klausa pertamanya terletak di akhir kalimat, yaitu sakit asmanya kambuh. Dia dilarikan ke rumah sakit merupakan klausa kedua dan konjungsinya adalah dan. Dari kedua contoh kalimat ini yang benar adalah contoh yang pertama. Mengapa? Karena pada contoh pertama
Di sini disusun berdasarkan urutan peristiwa, sedangkan contoh yang kedua tidak disusun berdasarkan urutan peristiwa. Konjungsi yang menghubungkan antar klausa pada kalimat majemuk setara disebut konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif diantaranya yang pertama, ada kata hubung dan serta. Itu menunjukkan urutan peristiwa, penjumlahan dan penegasan. Yang kedua, kata hubung atau menunjukkan pilihan, persamaan dan penjelasan. Yang ketiga, kata hubung tetapi dan namun menyatakan pertentangan. Kata hubung lalu dan kemudian menyatakan urutan waktu suatu peristiwa. Yang kelima, kata hubung sedangkan menunjukkan dua hal yang berbeda. Yang keenam, kata hubung bahkan menunjukkan perbandingan yang menunjukkan lebih atau kurang dari yang lain. Yang ketujuh, kata hubung sementara menunjukkan pertentangan dua gagasan. Yang kedelapan, kata hubung padahal menunjukkan adanya pertentangan. Selanjutnya kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat. Ada 4 konsep kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, hubungan antara klausa dalam kalimat majemuk bertingkat adalah klausa bebas dan klausa terikat. Yang kedua, kata hubung yang digunakan adalah konjungsi subordinatif. Yang ketiga, penggabungan antar klausa dengan konjungsi subordinatif menghasilkan kalimat majemuk bertingkat. Yang keempat, konjungsi subordinatif melekat pada klausa terikat, bukan pada klausa bebas. Berikut contoh kalimat majemuk bertingkat. Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dengan baik. Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh merupakan klausa bebas. Dapat berhasil dengan baik merupakan klausa terikat. Agar di sini merupakan konjungsi. Contoh kedua, jika Ratna berhasil meraih prestasi, dia harus bisa mempertahankannya. Pada kalimat majemuk bertingkat, konjungsi dapat diletakkan di awal kalimat. Tapi setelah klausa terikat harus ada tanda koma. Klausa bebasnya ialah ia harus bisa mempertahankannya diletak di akhir, dan klausa terikatnya diletakkan di awal kalimat setelah konjungsi. Selanjutnya, hubungan subordinasi. Kalimat majemuk bertingkat menggabungkan antar klausanya menggunakan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini menghasilkan klausa terikat yang berhubungan subordinasi. Klausa-klausanya adalah klausa adverbial, pemerlengkapan, relatif, dan perbandingan. Jenis-jenis klausa adverbial ada banyak. Adverbial waktu, syarat, tujuan, konsesif, pengandaian, sebab, perbandingan, akibat, cara, dan alat. Sedangkan pada klausa pemerlengkapan ada dua konjungsi, yaitu daripada dan sama dengan. Klausa relatif ada satu konjungsi yaitu kata yang. Klausa perbandingan ada satu konjungsi yaitu bahwa. Klausa adverbial pada klausa keterangan waktu atau adverbial waktu ada konjungsi setelah, sesudah, sebelum, sehabis, sejak, sewaktu, sementara. Adverbial kemiripan atau perbandingan seperti seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, sebagai, bagaikan. Selanjutnya yang ketiga, adverbial syarat. Konjungsinya yaitu jika, jikalau, asalkan, bila, manakala. Yang keempat, adverbial sebab atau alasan. Contoh konjungsinya itu sebab, karena, oleh karena. Yang kelima, adverbial konsesif. Contohnya biarpun, meskipun, sungguh pun, sekalipun, walaupun. Adverbial pengandaian. Contoh konjungsinya andaikan, seandainya, andai kata. Selanjutnya adverbial tujuan.
Konjungsinya agar, supaya, biar. Adverbial hasil atau akibat, contoh konjungsinya sehingga, sampai. Adverbial cara dan alat, konjungsinya sama yaitu dengan dan tanpa. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, meskipun usianya sudah lanjut, semangat belajarnya tidak pernah padam. Klausa bebasnya adalah semangat belajarnya tidak pernah padam. Klausa terikatnya usianya sudah lanjut, meskipun di sini merupakan konjungsi. Selanjutnya, Mila kurang fasih berbicara bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Mila kurang fasih berbicara bahasa daerah merupakan klausa bebas, bahasa Indonesia merupakan klausa terikat daripada merupakan konjungsi. Klausa terikat pada contoh pertama merupakan klausa adverbial, sedangkan pada klausa terikat pada contoh kedua merupakan klausa perbandingan. Selanjutnya contoh yang ketiga, kami telah mendiskusikan bahwa sisa dana dimasukkan ke dalam kas. Kami telah mendiskusikan merupakan klausa bebas, sisa dana dimasukkan ke dalam kas klausa terikat bahwa merupakan konjungsi. Contoh yang keempat, pendapat yang dia katakan secara terus terang itu menggugah hati kami. Tolong perhatikan baik-baik. Pendapat itu menggugah hati kami merupakan klausa bebas. Dia katakan secara terus terang merupakan klausa terikat dan konjungsinya adalah yang di sini sebagai pembatas atau penambah informasi tentang pendapat itu. Klausa terikat pada contoh ketiga merupakan klausa pemerlengkapan, sedangkan pada contoh kedua klausa terikatnya merupakan klausa relatif. Baik, selanjutnya latihan. Pada soal pertama, buatlah satu kalimat majemuk setara menggunakan konjungsi atau, sedangkan, tetapi, padahal, bahkan masing-masing satu contoh. Pada latihan kedua, buatlah dua kalimat majemuk bertingkat yang klausa terikatnya berupa klausa adverbial, klausa relatif, klausa perbandingan, dan klausa pemerlengkapan. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.